Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Fitra Auwalia Rahmawati, dosen tetap dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah di Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab. Mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab merupakan mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 pada semester dasar. Untuk deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran adalah mata kuliah yang diajarkan untuk membentuk pengajar bahasa Arab yang mampu menganalisa kebutuhan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik, kemudian mendesain program pembelajaran yang sesuai untuk menghasilkan outcome dalam berupa perangkat pembelajaran yang maksimal. Mata kuliah ini mencakup pengertian desain dan perencanaan, analisis kebutuhan, pengembangan materi di mana terdiri dari strategi, metode, media, juga evaluasi, kemudian model desain pembelajaran dan penyusunan perangkat pembelajaran seperti Proweta, Prosem, silabus, dan juga RPP atau modul ajar. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada pada mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran meliputi 2 CPL, yaitu CPL 2 yaitu mampu mendesain, mengaplikasikan, mengevaluasi pembelajaran bahasa Arab di level dasar, menengah, serta menguasai pemecahan permasalahan pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi mutakhir dengan menginternalisasikan nilai, norma, etika akademik, profesionalisme, dan tetap berjiwa pesantren. CPL 4 mampu merancang kewirausahaan profesional yang mendukung kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan bahasa Arab dengan menginternalisasikan jiwa tanggung jawab, kemandirian, kejuangan, dan mampu berkomunikasi untuk membangun jaringan kerja atau networking dengan stakeholder, mitra, dan kolega sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri baik di tingkat nasional maupun internasional. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu mendesain perangkat pembelajaran bahasa Arab di tingkat dasar, menengah, dan atas yang sesuai dengan prinsip pedagogi, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik. Metode pembelajaran yang dipakai dalam materi ini atau mata kuliah ini yaitu 1. Ceramah interaktif, 2. Diskusi kelompok, 3. Project based learning. Untuk media pembelajaran yang dipakai dalam mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab meliputi 1. Buku ajar Desain dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, 2. PowerPoint, 3. Video pembelajaran melalui LMS dan melalui LMS. Untuk materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini terdiri dari 1. Kontrak pembelajaran, dimulai dari kontrak pembelajaran yang berisi tujuan dan ruang lingkup, hakikat belajar dan pembelajaran, hakikat desain dan perencanaan pembelajaran, analisis kebutuhan, analisis karakteristik peserta didik, model-model desain pembelajaran, perumusan kompetensi, pengembangan strategi dalam pembelajaran bahasa Arab, pengembangan media dan evaluasi, penyusunan Prota dan Prosem, penyusunan ATP dan KKTP, dan terakhir penyusunan modul ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Hal akaltum kana? Na'am. Ta'khud al-tutur? Al-bada'? Pada
pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas materi kita, mata kuliah kita dengan judul mata kuliah kita apa? Metode desain. Nah, untuk hari ini kita akan membahas model desain pembelajaran bahasa Arab. Model desain pembelajaran ini kemarin sudah kita bahas, ya. Kemarin sudah kita bahas. Apa saja modelnya? Model desain pembelajaran? Camp, terus Adi, terus Oke, 3 itu. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar sisanya. Sebenarnya masih banyak, tapi yang kita fokuskan ada 5 ini tadi, Esur dan 4D holistik. Nah, maka kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Model Esur ini penemunya adalah Heinrich Mollenda dan Russell pada tahun 81. Dan ini dikembangkan lagi pada tahun 2015 oleh ketiga orang ini. Russell juga termasuk salah satu pengembangnya. Nah, Esur ini adalah singkatan. Ya, nanti akan kita bahas. Maka di sini ada definisi sendiri untuk desain pembelajaran model Esur ini adalah desain pembelajaran yang membantu dalam perencanaan, mengidentifikasi penentuan tujuan, pemilihan model, materi, dan evaluasi yang tepat. Nah, biasanya kalau Esur orientasinya kelas, karena nanti mereka fokus kepada apa yang nantinya akan didesain dalam satu kelas itu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat apa saja Esur itu, yang pertama, siapa yang mau baca? Alam kita. Pertama, A. Analyze learner, analisis karakteristik peserta didik. Oke, next. 2. S. State objectives, menentukan tujuan pembelajaran. Oke. Ketiga, S. Select media and material, pemilihan media dan material. Oke. U. Utilize media and materials, penggunaan media dan material. Oke. R. Require learner participant, partisipasi siswa dalam aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, E. Evaluate and revise, evaluasi dan perbaikan. Oke, nah ini dari kata ada berapa berarti hurufnya di sini? 6 ya. Ada 6 ini lebih kepada bentuk salah satunya adalah singkatannya atau kepanjangannya. Satu lagi adalah dia dalam bentuk langkah-langkahnya. Maka otomatis yang pertama ini analis learner. Maka kita harus tahu dulu nih karakteristik peserta didik itu bagaimana. Gak mungkin kan kita tahu-tahu evaluasi kan nggak mungkin. Masih yang pertama ini analisis learner ini. Makanya dia urutan di paling awal adalah bagaimana menganalisis karakteristik siswa. Siswa itu gimana? Nah, masih ingat analisis karakter? Apa aja yang dianalisis? Gaya belajar, oke. Terus? Karakteristik siswa, ya. Terus apa lagi? Gaya belajar, terus? Apa? Sikap, ya boleh. Atau bagaimana secara karakteristik umum ya, dari umurnya, kemudian latar belakangnya dan lain sebagainya. Ini harus kita lihat dulu. Sehingga nanti kita akan tahu nih nomor 2, state objective, menentukan tujuan pembelajaran. Dan ini pasti di atas dong, nggak mungkin dia di bawah. Apakah mungkin ini menentukan tujuan di tengah-tengah sini setelah media dan material? Kan pasti tidak bisa, karena materi, media, metode pasti akan ikut tujuannya untuk apa sih. Nah, dan tujuan ini harus berdasarkan kepada karakteristik siswa tadi, analisis tadi. Bagaimana menganalisisnya, bagaimana mereka itu butuhnya apa sih, permasalahannya apa yang ada, sehingga nanti bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian setelah itu kita pilih media sama materinya. Kira-kira materinya apa dan media yang cocok dengan judul dan tujuan itu apa. Nah,
Selanjutnya, U utilize media and materials, berarti di sini kita menggunakan media itu implementasinya ya. Kemudian R-nya di sini, nah otomatis ketika ada satu pembelajaran kan nggak mungkin saya berdiri sendiri ceramah saja. Nah, terus ada komunikasi atau partisipasi, komunikasi dua arah. Jadi sehingga komunikasi dalam pembelajaran itu tidak satu arah, tidak yang pengajar terus ngomong itu sehingga nanti yang lain siswanya tidur, siswanya belajar sendiri, siswanya jalan-jalan sendiri. Apalagi kalau anak-anak SD, TK, yang ada udah ditinggal sama ini anak-anaknya gitu kan. Nah, terakhir ada evaluasi. Setelah kita lihat semuanya, nanti ini kita evaluasi dan kita perbaiki. Ini adalah assure. Jadi dia terdiri dari 6 langkah ini. Dan enaknya menghafal ini karena dia assure, kan berarti A, S-nya double, U, R, E. Jadi kan dia langkahnya juga urut seperti itu. Tinggal dihafalkan aja. Oke, selanjutnya indikator evaluasi efek. Nah, gimana kita mengevaluasi? Apa sih sebenarnya indikatornya untuk mengevaluasi pembelajaran itu? Yang pertama, apakah peserta didik telah mencapai tujuan yang sesuai? Di akhir pasti kan ada tatbik, ya. Di akhir ada evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi ini apakah sudah sesuai dengan tujuannya? Jadi evaluasi itu harus rutut sama tujuan, tidak boleh dipisah. Bahkan ketika kita bikin ikdat mengajar, nah itu kan harus sesuai tujuannya apa, evaluasinya apa, harus sesuai. Yang kedua, apakah metode strategi media ini efektif? Nah, kita evaluasi juga. Jadi tidak hanya hasilnya siswa, tapi juga bagaimana guru mengevaluasi. Oh, metodenya udah cocok belum tadi? Oh, strateginya udah cocok belum tadi? Oh, medianya, evaluasinya dan lain sebagainya. Terus kemudian, nah yang ketiga, maka yang pertama ini kalau kita pakainya kuis misalnya, itu kan hanya menilai secara nilai. Misalnya. Kita lihat ada nggak keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Oh, siswanya aktif atau tidak dan sebagainya. Model assure dia seperti ini bentuknya. Bentuknya dari atas ke bawah ke sana. Oke, sekarang satu lagi terakhir ini adalah model 4D holistik. Sebenarnya ini sudah ada dari 1974, tapi pasti ada pengembangan ya. Jadi model-model ini sebenarnya sudah ada lama, tapi pasti akan ada pengembangan-pengembangan. Terakhir kalau yang 4D holistik ini ada namanya Ray Groot, itu pengembangannya dia. Nah 4D ini dia semua ya, define, design, develop, deploy. Apa itu define? Definisi. Terus design, merancang. Kemudian develop, pengembangan. Deploy, penyebaran. Sudah pintar semua, masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, define ini setiap D ini tadi punya tahapnya masing-masing. Nah, D define ini kan mendefinisikan. Apa yang didefinisikan? Analisa awalnya, bagaimana peserta didik. Kemudian tugas, ini kan analisa awal secara keseluruhan, peserta didiknya, tugas, konsep, tujuan. Ini ada di define. Nah, kalau di sini ingat di assure tadi, ini bagian apa ini? Kalau di assure tadi, analyze. Yang pertama. Kemudian desain. Nanti di sini kita baru mendesainnya. Standar tesnya gimana? Medianya apa? Metodenya apa? Nah, ini ada di sini. Itu di desain. Kalau di assure tadi kan analyze tadi udah, berarti yang ini desain ini maksudnya apa? Kita lihat lagi ya. Tadi mana? Ini dia. Ini kan analyze sudah. Berarti kalau yang kedua, desain ini ada di mana? Kalau di model assure. Nomor berapa? 2, 3. Oke, 2, 3.
penggunaannya ya, 2, 3. Oke. Kemudian develop. Nah, kalau di sini dia hampir mirip Edi. Nah, dia nanti ada validasi produk, ada bagaimana uji coba, perbaikan, penerapan produk. Jadi ini bagaimana ini direvisi terus dalam percobaan seperti itu. Nah, ini dia modelnya dari analyze di sini. Nah, dan setiap dia punya level-levelnya. Define, ini ada analyze, define, evaluate yang lama. Kemudian ini masukkan ke inputnya, bagaimana mendesain ini semuanya dari awal hingga implementasinya. Kemudian di develop, kemudian outputnya itu bagaimana mengimplementasikan itu tadi. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan antum coba buat dua orang. Satu kelompok 2 orang. Kita coba praktekkan, antum pilih satu model desain. Boleh yang Edi, boleh Ken, boleh Dick and Carry, boleh Azure, boleh for the holistic. Nah, anggap antum ini mau ngajar di satu sekolah. Antum tentukan sekolah apa, ngajar apa. Kemudian antum buat, misalnya kayak tadi Azure. Saya kasih contoh ya. Misalnya antum analisis karakter peserta didiknya. Analisisnya, peserta didik ini kebutuhannya ini 1, 2, 3, 4 misalnya. Tujuan pembelajarannya apa? Langsung antum tuliskan. Yang mau antum materinya apa? Gitu. Oke, gitu ya. Nah, terus metodenya apa? Cukup, nggak usah dijelaskan panjang-panjang. Cukup pakai metode apa, tujuannya apa, medianya apa, dan sebagainya. Kalau penggunaan ini nggak perlu. Gitu. Bagaimana antum mengevaluasinya seperti itu. Itu misalnya. Nanti kalau Edi disesuaikan. Gitu ya. Coba antum 2 apa 3? 3 lah, 3. 1, 2, 3. Gitu. Oke, antum cari sendiri 3, silakan. 2, 3. Oke, boleh. 2, 3 boleh. 2, 3. Boleh melingkar. Boleh silakan melingkar ke tempat masing-masing. Atau boleh pilih yang lain. Edi boleh. Boleh pilih Ken. Boleh Dick and Carry. Boleh Azure. Yang paling gak mau Azure ya kayaknya ya. Boleh Kordi holistik. Anggap antum adalah pengajar bahasa Arab di suatu sekolah. Boleh Kak pelajaran yang lain, yang penting bahasa Arab, terserah antum. Ada yang bingung? Untuk satu iso aja ya, analisisnya nggak usah banyak-banyak. Sudah? Apa? Oh ya, lupa. Utilize. Penggunaan. Ini. Ini nggak perlu dijelaskan banyak. Penggunaan atau implementasi. Nah, terus nanti ada nomor 5. Gimana meningkatkan partisipasi peserta didik pakai
Modelnya apa? Modelnya Kasur. Itu sampai mana? Udah sampai ini. Pak. Ya, Pak dilewatin aja. Pak implementasi. Hah? Gimana antum mau melibatkan peserta didik? Berarti ini kalau si Udah? Oke, coba kelompok ini antum presentasikan gimana hasil diskusi kelompok antum. Di situ aja nggak apa-apa, berdiri. Apa? Ini? Nanti kalau sudah paham deploy, udah dilewati aja. Deploy itu apa? Penyebaran. Nah, Alan, apa tulisan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 membawakan dengan model Azure. Yang pertama analisis. Kami telah menganalisis yaitu MTS kelas 1 MTS yang umurnya 13 sampai 14 tahun. Kemudian stepnya mengembangkan kemampuan berbicara bahasa Arab bagi siswa MTS tersebut. Kemudian slide medianya proyektor yaitu audio visual. Kemudian strategi yang kita gunakan adalah thoriqah mubasyarah dan materi yang kami bawakan adalah muhadasah. Kemudian utilize yaitu pengimplementasian strategi yang kami bawakan. Requires yaitu cara supaya siswa itu ada respon ketika pembelajaran, itu kami menggunakan al-asilah wal ajwibah. Jadi kita menanyakan satu persatu kepada anak-anak supaya mereka yang tahu dijawab, yang nggak tahu kita bimbing supaya ada musyarakah ketika pembelajaran. Kemudian di akhir kami evaluasinya adalah menggunakan kahun, yaitu mereview dari pembelajaran pertama sampai selesainya pembelajaran. Terima kasih. Oke, ya tepuk tangan buat kelompok. Oke, satu lagi sebelah sini. Kelompok yang udah selesai. Anda sudah selesai? Satu lagi. Ya boleh, silakan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menggunakan model pembelajaran yaitu model EDI. Untuk materi kita yaitu durusul lugah. Kemudian kita telah menganalisis bahwa peserta didik perlu menguasai kosakata dasar menggunakan percakapan sehari-hari. Kita menggunakan desain dengan model yaitu direct method. Kemudian kita menggunakan medianya media gambar, kemudian audio visual. Untuk strategi, karena kita menggunakan model EDI, jadi kita menyesuaikan dengan tempat yang akan kita ajar. Kira-kira apa? Kira-kira strategi yang dipakai apa? Kira-kira strategi yang akan dipakai mungkin bisa seperti DRTA. Nah, apa itu DRT? Direct thinking, direct reading, Thinking. activity. Kemudian Kemudian untuk evaluasinya kita menggunakan krisis yang dari awal sampai akhir. oke, tepuk tangan untuk kelompok
Hadir. Awaludin Robbani, Yes, Yoga Arif, Hadir. Yoza Wirayuda, Alfariksi, siapa ini? Surya Haironi, Hairudin, Ersananda, Ersanudin, oke. Iskil Wafa, Alfarisi, Fakih, Rio, Yasadin, Hanan. Oke. Mungkin materi kita hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masaan Pak mata alamna al-yaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab pada program studi pendidikan Bahasa Arab di Universitas Darussalam Gontor. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan tugas saya dalam pendidikan sebagai dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.